ini mengenai kapilaritas. Baik, pertama kita harus mengetahui dulu definisi kapilaritas itu apa. Kapilaritas di sini merupakan gejala naik atau turunnya permukaan fluida dalam pipa sempit atau kapiler. Fluida di sini dimaksudkan sebagai zat yang dapat mengalir atau juga bisa disebut zat yang dapat bergerak. Contohnya seperti gas atau cairan. Yang mana ia mampu menyesuaikan dengan wadahnya. Seperti air yang berada dalam gelas, ia akan menyesuaikan bentuknya dengan gelas tersebut ya. Kemudian pada slide selanjutnya, di sini terdapat gambar berupa kompor. Nah, di kompor terdapat penerapan atau contoh implementasi dari peristiwa kapilaritas ini, di mana pada kompor minyak tanah ini peristiwa kapilaritas dimanfaatkan supaya minyak tanah yang berada di bagian bawah kompor kemudian akan bergerak naik melalui sumbu kompor yang terbuat dari kain yang mempunyai pori-pori kecil sehingga api akan terus menyala. Baik, ini merupakan persamaan matematis dari kapilaritas, yang mana H merupakan kenaikan atau penurunan permukaan zat cair dengan satuannya sebagai meter. Kemudian gamma yakni tegangan permukaan dengan satuan Newton per meter. R sebagai jari-jari kapilaris tadi yakni dengan satuan meter, dan G sebagai percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat, dan theta sebagai sudut kontak. Pada slide selanjutnya dicantumkan contoh soal yang mana berbunyi sebuah tabung kapiler dimasukkan ke dalam zat cairan atau air dengan tegangan permukaan sebagai lambda yakni 0,072 Newton per meter. Kemudian sudut kontaknya berupa theta sama dengan 0 derajat karena air membasahi permukaan tabung, dan rapat massa air yakni Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Jika jari-jari tabung kapiler dengan R sama dengan 0,5 mm dan percepatan gravitasi yakni G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, maka tentukan ketinggian air yang naik dalam tabung kapiler tersebut. Nah, dari contoh soal ini kita dapat melakukan identifikasi lebih dahulu untuk menentukan apa saja yang diketahui dalam soal-soal tersebut. Seperti yang pertama, tegangan permukaan air yang ditunjukkan oleh gamma yakni 0,072 Newton per meter. Kemudian sudut kontak dengan theta sama dengan 0 derajat, yang mana di sini bahwa theta menunjukkan cos yakni cos theta sama dengan 1. Kemudian rapat massa air 1000 kg per meter pangkat 3 atau kubik. Kemudian percepatan gravitasi yakni 9,8 meter per sekon kuadrat, dan jari-jari tabung kapiler yakni 0,5 mm yang dapat kita konversikan ke meter menjadi 0,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian
Maka selanjutnya dapat kita substitusikan ke dalam rumus kapilaritas tadi di awal, sehingga akan ditemukan bahwa ketinggian air yang naik dalam tabung kapiler adalah sekitar 29,38 cm. Apabila dikonversikan ke sentimeter hasilnya tadi ya. Baik, dari persamaan matematis tadi dapat dilihat bahwa tegangan permukaan merupakan gaya yang timbul karena adanya gaya tarik-menarik antar molekul fluida, sehingga pada permukaan fluidanya seolah menimbulkan lapisan tipis. Kemudian pada persamaan matematis tadi juga diketahui bahwa theta atau sudut kontak yang dimaksud dalam rumus tersebut bisa diperoleh dari mengukur sudut yang dibentuk antara perpanjangan meniskus dengan dinding wadahnya. Meniskus sendiri merupakan bentuk yang seolah melengkung pada fluida yang dipengaruhi oleh sudut kontak. Kemudian dari slide berikutnya kita akan mengetahui bahwasannya meniskus memiliki dua jenis, yakni meniskus cembung dan meniskus cekung. Untuk meniskus cekung, sudutnya bernilai antara 0 derajat sampai 90 derajat. Sedangkan untuk meniskus cembung, sudutnya bernilai antara 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, ketika terjadi meniskus cekung, permukaan fluida dalam pipa kapiler akan naik. Sedangkan sebaliknya, saat terjadi meniskus cembung, permukaan fluida dalam pipa kapiler akan turun. Meniskus cekung terjadi pada air berada dalam wadah kaca karena air memiliki gaya adesi lebih kuat dibandingkan gaya kohesinya. Sebaliknya, meniskus cembung terjadi pada raksa yang berada dalam wadah kaca karena raksa memiliki gaya kohesi yang lebih besar dibanding gaya adesinya. Tadi sempat kita singgung bahwasannya terdapat gaya adesi dan kohesi. Apa yang dimaksud dengan gaya adesi dan kohesi? Gaya kohesi sendiri merupakan gaya tarik-menarik antar partikel yang koheren. Misalnya partikel air dengan partikel air itu sendiri. Sedangkan adesi merupakan gaya tarik-menarik antar partikel yang berbeda jenis. Jadi, gaya kohesi lebih besar daripada gaya adesi akan menimbulkan meniskus cembung pada permukaan fluida. Contohnya yaitu air raksa yang berada dalam wadah kaca. Sebaliknya, jika gaya adesi lebih besar daripada gaya kohesi, maka akan menimbulkan meniskus cekung pada permukaan fluida. Contohnya air yang berada dalam wadah kaca. Itu tadi merupakan materi mengenai kapilaritas yang dapat saya sampaikan, baik itu dari kapilaritas tegangan permukaan, kemudian gaya adesi kohesi, sudut kontak, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.